Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu penguji yang terhormat, perkenalkan nama saya Muhsin Al-Ma'ruf, guru pendidikan agama Islam di SDN Tulaan 3, Kecamatan Sini, Kabupaten Ngawi, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 2 tahun 2024 di LPTK IAIN Ponorogo. Pada hari ini, Selasa tanggal 28 Januari 2025, akan melaksanakan video praktek pembelajaran uji kinerja pada kelas 5 di SDN Tulaan 3 dengan tema Hidup Lapang dengan Berbagi. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Sehat semuanya ya? Sehat. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa anak-anak. Mohon ketua kelas yang memimpin berdoa. Selamat berdoa. A'udzubillahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai, ucapan selamat Pak Guru. Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi anak-anak. Nah, silakan lakukan. Diri semua. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kejaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kejaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Duduk semua. Nah, sebelum Pak Zainal melanjutkan materi pada pagi hari ini, kemarin kita sudah mempelajari tentang Asmaul Husna. Nah, sekarang kita lanjut materi selanjutnya, yaitu tentang materi hidup lapang dengan berbagi. Nih, kita lihat di. Nah, hidup lapang dengan berbagi. Ya, nanti ada bukan macam. Pertama, zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Nah, ini tujuannya. Tujuan pada pembelajaran kali ini, anak-anak supaya dapat menjelaskan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak dapat membedakan makna zakat, infak, hadiah, dan sedekah atau sedekah dan hadiah dengan benar. Tuh, supaya nanti tahu ya. Nah, anak-anak, pertanyaan pun nanti. Pernahkah kalian berbagi sesuatu dengan orang lain? Pernah tidak? Coba Mbak Nita berbagi dengan siapa? Teman. Mbak Elin? Teman. Mas Dika? Adik? Pengemis? Iya. Mas Baul? Kakak? Mas Rabani? Adik? Mas Yoga? Teman. Ibu? Teman. Apa yang kamu bagikan? Apa yuk?
Apa? Uang, makanan, apa lagi? Jajan, apa Mas Ika? Makanan juga. Apa Mbak Adel yang kamu bagikan ke adik, kakak atau apa? Apa? Uang juga. Oh, banyak kan itu ya. Nah, terus kepada siapa dan apa yang kamu berikan itu ya? Berarti uang, ada yang jajan, dan berarti. Ketika seseorang memberikan uang kepada orang miskin di pinggir jalan, apakah itu disebut zakat atau sedekah? Disebut apa dah? Mengasih pengemis di pinggir jalan disebut sedekah. Mengapa? Dibilang sedekah atau tidak? Belum. Oh, nanti Pak Zainal dibahas di materi ini. Nah, yang keempat, pada saat kalian ulang tahun, temanmu memberikan kado. Apakah itu termasuk hadiah atau sedekah? Hadiah. Kamu ulang tahun atau mungkin Mas Robani ulang tahun. Terus Mbak atau Mbak Dika, Mbak Dita membeli sesuatu, itu termasuk apa? Hah? Hadiah. Apa bedanya hadiah dengan sedekah? Tahu tidak? Oh, tidak tahu ya? Wah, nanti dijelaskan lagi sama Pak Sina di materi ini. Nah, yang berikutnya yang kelima, bagaimana pendapat kalian jika ada orang kaya yang tidak mau menunaikan zakat? Kalau ada orang kaya belum zakat, bagaimana? Tidak zakat. Berarti pelit ya? Pelit, oh iya, tidak membantu sama yang miskin. Oh iya, oke. Nah, ini Pak Jana punya gambar. Ini ya. Tolong diamati gambar ini. Amati dulu ya. Diamati. Terus nanti dicermati, Pak Jana mau nanya. Tolong jawab yang keras. Nah, semua gambarnya ada berapa gambar dah? Apa? Saya mau tanya. Ini Mbak Erin. Ini gambar pertama ini ya. Oh, ini lagi apa Mbak Erin? Belajar. Belajar di mana? Di luar ruangan. Di luar ruangan. Pintar, akor. Nah, Pak saya mau nanya. Kalau belajar di ruang kelas, di luar ruangan, khusus yang kayak gini, bagaimana pendapat Mas Dika? Tidak? Berarti kita masih nyaman kan? Alhamdulillah. Nah, berarti seperti ini tidak ya? Yang kedua, nih, Mas Robani. Ini gambar lagi apa Mas Robani? Mengemis. Gambar? Bapak-bapak lagi mengemis. Nah, terus, nah, yang ketiga, siapa ya? Oh, Mbak ganti Mas Yoga. Ini lagi apa ini? Kakak, ada apa itu? lagi Ya, yang lebih jelas yang tahu yuk, langsung. Yuk, Mbak ini. Kakak lagi ngapain? Terlantar. Nah, itu anak laki-laki sama adiknya sebagai pengemis yang terlantar sampai ketiduran. Ya kan? Nah, kayak gini nyaman tidak anak? Tidak. Tidak? Nah, kasihan ya? Kasihan. Umpama anak-anak ini seperti itu, pastinya juga tidak nyaman. Nah, terus sekarang ini, Mas, siapa itu? Okan. Lagi apa ini? Tempat apa ini? Lagi ngapain? Yuk, yang tempat. Pemuluh tempat pembuangan sampah atau TPA. Nah, lagi. Nah ini baunya kayak apa nih? Enak tidak baunya? Tidak. Nyaman tidak? Tidak. Nah, tidak nyaman kan? Nah, pekerjaan seperti ini anak-anak suka tidak? Tidak. Tidak suka kan? Nah, yang kelima, nah, Mbak Amabel lagi ngapain ini? Anak kecil lagi apa? Makan. Makan aja. Lihat yang lebih jelasnya. Nah, makan sisa. Anak kecil
yang lagi makan sisa makanan yang tanpa ada apa itu piringnya kotor, basi, ya kan? Mungkin itu udah basi, tidak layak untuk dimakan. Itu bukan juga akan menyebabkan sakit perut, ya kan? Pasien tidak seperti ini, baru dibantu kan? Nah, ya. Yang terakhir, nih, yang terakhir ini gambar 6 ini lagi lah. Gambar apa juga? Pemukiman kumuh, pinter apa buat? Apa ini? Nah, pemukiman kumuh ini ada belakangnya sungainya, ya kan? Rata-rata pemukiman kumuh ini di tempat apa tuh kota-kota kan? Ya, nah, anak-anak mau tidak bermukim seperti ini? Nyaman tidak? Nah, oke, berarti pintar anak-anak. Nah, sekarang Pak Janal, tadi anak-anak sudah tahu tentang gambar tadi ya? Permasalahan apa yang terjadi dalam gambar tersebut tadi? Kemiskinan, apa lagi? Apa? Kesengsaraan, apa lagi Mas Bani? Tanya dulu. Kemiskinan, kesengsaraan, ketidaknyamanan. Terus ternyata kalian membantu orang yang ada dalam gambar di kehidupan nyata tadi loh. Pernah tidak? Pernah. Kepada siapa? Pengemis. Oke, kepada pengemis. Dan ketiga, istilah apa saja yang kalian ketahui tentang berbagi di dalam Islam? Berbagi malu, berbagi dalam Islam, tahu tidak? Apa saja yuk? Zakat, infak, sedekah, hadiah, pinter. Nah, tadi anak-anak sudah Pak Zainal sampaikan tadi. Sekarang Pak Zainal mau memberi tugas diskusi kelompok, ya kan? Diskusikan permasalahan tadi, ya kan? Permasalahan ini bersama kelompokmu. Membandingkan perbedaan keempat konsep tersebut dalam tabel sederhana. Nah, nanti Pak Zainal mau bikin. Yang pertama, menjelaskan pengertian zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Yang kedua, menyebutkan hukum zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Yang keempat, yang ketiga, menyebutkan siapa saja yang berhak menerima zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Dan keempat, benda atau barang apa yang digunakan untuk zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Nah itu. Nah, ini nanti anak-anak buka bukunya, materinya itu tadi ya, di buku agama halaman 40-an, 40. Nah, saya bagi kelompok. Kelompok pertama, Amel, Aul, Erin. Kelompok kedua, Robani, Oka. Kelompok ketiga, Dika, Yoga. Kelompok keempat, Abel, Adel, Nita. Paham? Nah, yang tadi saya sebutkan nanti, kelompok pertama bertempat di sini. Kelompok kedua di belakangnya itu. Kelompok tiga di sini. Kelompok 4 di sini. Siap? Ya. Nah, tolong bergabung dengan kelompoknya. Pindah temannya, ayo posisinya. Ayo. Ayo, dah yuk. Dicari. Ya, kelompok pada kelompok. Yuk. Jangan lupa ditulis kelompok 1, 2, 3, 4 ya. Ya.
Ayo. Nah, anak-anak, tadi Pak Jana sudah memberi materi dan juga memberi kertas tadi. Nah, seperti tabel ini ya toh, kertas yang saya berikan tadi. Tolong nanti diisi apa ya? Pengertian zakat, ya toh, infak, sedekah, hadiah. Hukumnya apa? Zakat, infak, sedekah, hadiah. Barangnya akan diberikan dan penerima siapa? Tolong ditulis itu di beserta kelompoknya, teman-temannya. Ya. Jangan lupa dikasih kelompok dan namanya. Nah, yuk, kerjakan. Nah, nanti ada papi Mas Jena toh, kelompok 1, 2, 3. Nah, sesuai dengan itu ya. Ini kan lompat 2 berarti 4. Sudah semuanya belum ini hasilnya? Sudah. Sudah belum? Sudah. Yakin? Yakin. Bisa dipresentasikan ke depan? Bisa. Nah, kalau sudah. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi tentang zakat. Nama kelompok Amel Aul Erin. Pengertian zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Hukum wajib benda emas atau uang, perak hasil pertanian, hewan ternak, harta perdagangan, barang temuan. Penerima fakir, miskin, amil, zakat, mualaf, riba, fisabilillah, garib, ibnu sabil. Demikian. Cukup sekian dan terima kasih. Sekarang kelompok 2 yang lebih semangat. Ayo, nomor 2 maju. Di sini. Semangat, semangat. Depan. Nah, siap teman-temannya. Bangga. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi tentang infak. Nama kelompok jika akan. Pengertian infak. Infak dapat diartikan mengeluarkan atau menyerahkan sesuatu harta benda sesuai dengan kemampuannya. Hukum infak. Sunnah. Benda berupa barang atau uang. Penerima siapa saja. Cukup sekian dari kelompok kami. Buat kelompok 2. Terus kelompok 3. Silakan ke depan. Ini depan, biar kelihatan. Yuk. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi tentang sedekah. Nama kelompok Yoga Abdullah. Sedekah adalah pemberian kepada orang lain tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu untuk kebaikan dan semata mengharapkan ridha Allah. Bersedekah merupakan amalan yang sangat dianjurkan Allah SWT. Hukum sunnah. Benda berupa uang, barang atau jasa, ide, ilmu dan lain-lain. Penerima siapa saja. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang yang terakhir kelompok 4 kudu harus lebih semangat. Ayo. Ke depan. Biar kelihatan. Kami dari kelompok 4
hadiah. Hadiah adalah pemberian sukarela yang dilakukan dengan tujuan untuk menghargai atau menyenangkan orang lain. Hukum boleh atau mubah, benda, barang atau uang, penerima siapa saja. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa satu. Kompas. Nah, anak-anak tadi sudah mempresentasikan hasil kelompok anak-anak. Nah, sekarang sudah selesai. Tolong kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya, kembali. Nah, sekarang Pak Jana ingin memberi pengertian tentang zakat supaya anak lebih mengerti. Nah, zakat adalah kewajiban bagi umat Islam yang mampu untuk memberikan sebagian harta mereka yang lebih berhak membutuhkan, berarti sampai fakir miskin dan yang lain-lain. Nah, itu tentang zakat yang harus dibagikan. Kalau zakat tuh 8 golongan. Nah, zakat itu dibedakan menjadi 2. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Nah, nih apa yang diberikan itu zakat fitrah itu bisa berupa ini, ya toh? Makanan pokok. Kalau zakat mal dari hasil kekayaan, ya toh? Nah, lanjut. Nah, anak-anak tadi sudah diskusi kelompok, sudah selesai, dan sekarang Pak Jana sedikit menambahin penguatan tentang zakat. Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam yang mampu untuk memberikan sebagian harta mereka pada orang yang berhak menerimanya. Ya. Nah, zakat juga dibagi menjadi 2 golongan, zakat fitrah dan zakat mal. Nah, kalau zakat fitrah adalah zakat wajib. Hukumnya wajib, berupa bahan pokok yang dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan hingga sebelum sholat Idul Fitri. Kurang lebih 2,5 kilogram per jiwa. Nah, zakat mal. Zakat mal ini bermacam-macam. Yang pertama ada zakat, macam-macam zakat mal. Ada emas dan perak. Ada apa lagi? Hewan ternak. Ada lagi rihos atau barang temuan. Ada juga pertanian atau menanam. Terus perdagangan, hasil perdagangan. Delapan golongan asnaf penerima zakat. Pertama apa itu? Fakir, miskin, hamba sahaya, fisabilillah, amir, mu'alah, gharim, ibnu fakir. Nah, fakir itu orang yang
hidupnya. Sama sekali kalau miskin itu mempunyai pekerjaan tapi kurang mencukupi. Nah, itu ya. Mu'alaf itu adalah orang yang baru masuk Islam, memeluk agama Islam. Nah, lanjut ada. Nah, infak adalah pengeluaran harta atau pemberian materi yang dilakukan secara sukarela untuk tujuan kebaikan dan hukumnya adalah sunnah. Nah. Sedangkan sedekah adalah pemberian sukarela kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Sedekah bisa berupa materi maupun non materi, seperti senyum. Nah, kita bersenyum aja sudah sedekah. Senyum, bantuan tenaga, membantu teman yang mengangkat barang, ilmu, memberi ilmu kepada teman-temannya, terus doa atau waktu, dan hukumnya adalah sunnah. Sekarang hadiah adalah pemberian sebagai tanda kasih sayang, penghargaan atau ucapan terima kasih kepada orang lain. Hukumnya apa? Mubah. Nah, nih. Hikmah berbagi. Hikmah berbagi apa aja? Yang pertama, apa yuk? Melipat gandakan rezeki. Terus yang kedua? Yang ketiga? Membersihkan harta. Yang keempat? Menolong musibah. Yang kelima? Membantu orang lemah. Nah, karena kita terlalu capek, supaya lebih semangat lagi, mari speaking kita yuk. 7 yuk. Ulangi. Mulai. 1, 2, 3. 7, 7, 7. 3 tambah 4 sama dengan 7. Kebiasaan anak hebat. 1 adalah bangun pagi-pagi. 2 beribadah. 3 berolahraga. 4 makan yang sehat dan juga yang bergizi. 5 tumbuhkan gemar untuk belajar. 6 bermasyarakat dan 7 tidur cepat. Yuk tingkatkan untuk generasi emas. Anak-anak, setelah tadi Pak Zainal sudah menyampaikan banyak materi tentang zakat, infak, sedekah, dan hadiah, Pak Zainal akan memberikan yaitu tugas asesmen. Nah, tolong nanti dikerjakan. Nih, asesmennya tolong nanti dikerjakan ya. Yuk. Jangan lupa dikasih nama, hari, tanggalnya. Ya, jangan lupa kasih nama,
hari tanggalnya. Jangan sampai lupa ya. Tolong kerjakan, jangan sampai apa itu menyontek temannya. Ayo sini. Oh, nggak apa-apa nih. Ayo, tolong digarap sesuai kemampuannya sendiri-sendiri. Ayo, jangan meniru temannya. Ayo, jangan diperlihatkan temannya. Usahakan jujur mengerjakan sendiri. Waktunya 10 menit saja. Oke, 1, 2, 3. Ayo, pegang. Ayo, temenan. Hasilnya nanti yang betul semua nanti kasih bonus sama Kak Jena. Bonusnya apa? Nanti minta di kantor ya. Oke? Nah. Ayo. Nah, semangat. Nggak usah cepat-cepat, waktu masih 5 menit. Selesaikan. Siapa yang sering membaca pasti bisa menjawab. Membaca, baca, pasti bisa mengerjakan. Ayo, siapa yang sudah masuk? Yang sudah atur dulu. Nah, baru berapa orang? Nah, ini ada yang masih 3 orang nih, sudah. 3 menit lagi ya, yang belum, yuk. Siap ya? Nah, 3 menit lagi. Ayo yang belum kerjakan, ayo. Ayo yang belum. Kalau yang sudah boleh dicek lagi, barangkali nanti ada yang salah waktu jawab. Oh, lupa, ingat aku jawabannya ini. Nah, gitu ya. Jadi tolong dikoreksi lagi sebelum dikumpulkan. Nanti dikumpulkan di depan ya. Gimana anak? Sudah selesai? Sudah. Nah, tadi belum sudah selesai? Sudah. Nih? Sudah. Sudah semuanya ya? Alhamdulillah. Kalau sudah, tolong kumpulkan dari sana dulu. Biar enggak nih ya, taruh sini yuk. Ayo. Yuk kembali tempatnya masing-masing. Yuk. Erin, Nita, Putra, Dik. Yuk, sudah semuanya kembali ke tempatnya masing-masing, tempat duduknya ya. Nah, sudah semuanya ya, nggak ada yang melewatkan dan sudah dikasih nama semua ya ini. Nah, kalau sudah, sekarang Pak Jana mau nanya,
belajar materi hari ini anak-anak? Apa? Alhamdulillah, berarti semangat, senang. Hal baik apa yang sudah kalian pelajari tadi? Kalian apa? Berbagi, mengetahui berbagi. Oke. Bagaimana cara kalian mengenalkan materi hari ini dalam kegiatan sehari-hari? Apa? Menulis. Apa? Menulis. Berbagi. Hal baik tadi berarti apa? Kita tahu tentang zakat, infak, sedekah, iya. Nah, bagaimana cara kalian mengamalkan? Yaitu dengan berbagi. Dengan siapa? Teman, adik, kakak, ibu, ayah, dan lain sebagainya. Nah, kesimpulannya materi pada pagi hari ini tadi yaitu, perhatikan, hidup lapang dan berbagi mengajarkan kita untuk selalu bersyukur atas apa yang dimiliki dari pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala dan peduli terhadap orang lain. Dengan berbagi, kita tidak hanya membantu sesama, tetapi juga membuat hati kita menjadi apa? Lebih bahagia. Melalui hidup lapang dan berbagi, kita belajar menjadi pribadi yang lebih baik, menjaga hubungan yang harmonis dengan orang lain, dan mendapatkan keberkahan dan dalam kehidupan. Tindak lanjut, pelajari kembali materi tentang zakat, infak, sedekah, dan hadiah di rumah ya. Siap? Belajar lagi di rumah, dibuka bukunya, materinya tadi dibuka lagi, dipelajari lagi supaya lebih paham. Terus pertemuan yang akan datang, pertemuan selanjutnya mengerjakan soal di halaman 44. Oke? Siap? Nah, pertemuan kali ini saya rasa cukup. Tapi sebelum Pak Jana tutup pada pertemuan pagi hari ini, Pak Jana berpesan. Yang pertama, jangan lupa belajar. Kedua, sholat 5 waktunya dijaga. Yang ketiga, membantu kedua orang tua. Itu ya, kita dari Pak Jana. Itu. Nah, mari pertemuan pada pagi hari ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk anak-anak dan untuk pribadi Pak Jana. Amin, amin ya Rabbal alamin. Mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Tutup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.